Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Demikian juga saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek ya untuk yang merayakannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Satrio Piningit, Kepala Orang Rodi, atau bisa juga Satrio Piningit, Pemimpin Budak Rodi Pembangunan Tubuh Kristus. Ini bagian yang pertama. Kita akan baca 2 Samuel pasal 20. Kita baca ayat 23 sampai 26. Pegawai-pegawai Daud. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adora menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilut menjadi bendahara negara. Seia menjadi panitera negara, Zadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira, orang Yair itu menjadi imam pada Daud. Terima kasih. Ya, pada zaman Raja Daud, Adoram itu menjadi kepala orang Rodi, ya. Kemudian kita membaca 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai 15. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel, maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke Gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000. Kepala Rodinya siapa ini? Ayat sampai ayat 14. Adoniram menjadi kepala Rodi, ya. Jadi pada zaman Raja Daud itu kepala orang Rodinya Adoram. Pada zaman Raja Salomo ketika Bait Allah itu dibangun, maka kepala orang Rodinya adalah Adoniram. Ya. Kita akan membaca juga Filipi pasal yang kedua ayat 5 mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu artinya kita tuh harus punya pikiran, kita harus punya perasaan, bahkan perbuatannya Kristus ketika ia menjadi manusia. Apa itu pikiran, perasaan, dan perbuatan Kristus pada waktu ia menjadi manusia? Kita baca ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, terima kasih. Pikiran, perasaan, dan perbuatannya Tuhan Yesus ketika dia itu menjadi manusia, ya. Yang pertama itu tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Jadi jabatan seperti apapun itu tidak dipertahankan. Bahkan jabatan atau posisi atau predikatnya Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia itu dia itu adalah Allah. Dia itu firman Allah. Namun ketika menjadi manusia semuanya dikosongkan, ya. Kemudian mengosongkan diri, namanya kosong itu ya kosong, tidak ada apa-apanya. Ya. Kemudian dia mengambil rupa, ya, sebagai doulos. Hamba itu bahasa Inggrisnya servant, ya. Bahasa Yunaninya doulos. Doulos itu artinya slave. Slave itu artinya budak. Ya, budak. Budak yang taat. Bukan budak yang memberontak, tetapi budak yang taat. Taatnya itu sampai mati. Karena dia menyadari dia mengambil rupa seorang budak, maka
dia merendahkan diri, taat sampai mati. Dilanjutkan ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi apa yang dilakukan Tuhan ketika dia itu menjadi manusia itu adalah strategi. Strategi untuk apa? Strategi untuk mengalahkan segala yang ada di langit. Yang ada di langit itu siapa? Penguasa kerajaan angkasa, ya, pemerintah, penguasa, penghulu roh-roh jahat di udara. Kemudian yang ada di bumi, ya, yang ada di bumi, yang ada di atas bumi. Yang ada di atas bumi itu seperti Wahyu pasal 13 ayat 1, ya, nabi palsu. Yang ada di bawah bumi atau di laut itu adalah binatang antikris. Jadi untuk mengalahkan, ya, yang ada di langit, yang ada di bumi dan yang di bawah bumi, yaitu Tritunggal iblis, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada cara lain yaitu menjadi budak rodi, ya, yang taat, yang kosong, yang tidak punya kesetaraan dengan apapun, artinya tidak punya jabatan, tidak punya, sekalipun dulu mungkin punya jabatan, semuanya itu tidak dianggap, tidak dipertahankan. Kemudian taat sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah strategi untuk mengalahkan Tritunggal iblis tadi, pemerintah, penguasa, penghulu dan roh jahat di udara, dan akhirnya nanti segala lidah akan mengaku. Lidah itu tentunya menunjuk kepada manusia. Itu yang menyelamatkan umat manusia. Kita akan baca Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua ayat 10 mulai. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara, katanya. Ya, terima kasih. Jadi antara yang menguduskan itu siapa? Yang menguduskan itu Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang dikuduskan itu siapa? Tentunya, ya, umat manusia. Jadi antara yang menguduskan dengan yang dikuduskan, mereka itu berasal dari satu. Saudara perhatikan, berasal dari satu. Ini artinya antara yang menguduskan dengan yang dikuduskan itu seiras. Ya, seiras. Seiras itu artinya, kalau saudara lihat di KBBI, seiras itu artinya berasal dari satu, berasal, ya, atau terbuat dari satu bahan. Ya. Kalau benda itu mungkin bisa menunjuk kepada besi, kayu, emas dan lain-lain. Ya, dibuat menjadi bentuk apapun tapi berasal dari satu bahan dan tidak bersambung, artinya tidak dipotong disambung pakai sekrup, tetapi menjadi satu bentuk, ya, yang utuh. Seperti contohnya pelita emas. Pelita emas itu terbuat dari emas murni 1 talenta. Dibuat menjadi bentuk pelita emas itu tidak ada sambungannya, tidak ada yang disekrup, itu namanya seiras. Kemudian contoh dari seiras adalah, ya, tubuh manusia atau tubuh Kristus, perhubungan antara tubuh dan kepala. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu dibuat dari satu bahan dan tidak ada sambungannya. Ya, itu yang dimaksudkan dengan seiras. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya. Jadi antara
yang menguduskan dengan yang dikuduskan itu berasal dari satu. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Kejadian, ya. Marilah kita menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan teladan kita. Ya, sekalipun itu dibuat dari debu, tanah liat, ya, tanah yang paling lembut, ya, dibentuk sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, kemudian dihembuskan napas kehidupan, napasnya Tuhan. Itulah manusia, ya. Jadi antara yang menguduskan dengan yang dikuduskan itu berasal dari satu. Jadi antara prosesnya Tuhan Yesus dan prosesnya hamba, ya, yang seiras dengan Tuhan itu adalah sama. Kalau Tuhan Yesus itu budak rodi, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang harus taat sampai mati untuk mengalahkan pemerintah, penguasa, penghulu roh jahat di udara yang ada di langit, yang ada di bumi dan yang di bawah bumi. Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada cara lain kecuali menjadi budak rodi yang harus taat sampai mati. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita baca Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita baca ayat 23. Tetap Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, di sini dikatakan ini rahasia panen raya. Ya, di dalam Yohanes pasal 12 ayat 23 dan seterusnya, bahkan kalau kita baca dari atas, rahasia panen raya. Biji gandum itu kalau tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu biji. Tetapi kalau jatuh ke tanah, kemudian mati, kemudian nanti tumbuh tunas, Bapak yang masih Tuhan, dan kemudian bertumbuh terus sampai akhirnya membuahkan buah-buah yang sangat banyak. Itu prosesnya lewat proses kematian. Itu yang terjadi pada Tuhan Yesus Kristus. Lah demikian juga ayat 26 mengatakan, barang siapa melayani aku, ya, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kalau tadi dikatakan antara yang menguduskan dan yang dikuduskan itu berasal dari satu, seiras. Maka jika Tuhan Yesus itu hamba, doulos, ya, budak rodi yang harus mati, maka hambanya juga haruslah berada pada tempat yang sama, menjadi budak rodi yang juga harus mati untuk menjadi pelaksana panen raya. Ya, kita baca ayat 32 dan 33. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus itu ditinggikan di Bukit Golgota di atas kayu salib dan akhirnya ditinggikan kembali ke surga, maka kematiannya itu nanti akan menarik banyak orang, akan menyelamatkan banyak orang. Ya, demikian juga budak rodi yang seiras dengan Filipi pasal 2 tadi, kematiannya itu akan membuat terjadinya panen raya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan baca Yesaya pasal 52 ayat 13. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Terus sampai ayat yang ke-15.
Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Ya, tentunya ini pertama dan utama itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan penggenapan dari nubuatan Yesaya ini adalah Filipi pasal 2 tadi. Namun demikian sesuai dengan Ibrani pasal 2 ayat 11 tadi, bahwa mereka yang dikuduskan dan yang menguduskan itu berasal dari satu. Sesuai dengan Yohanes pasal 12 tadi ayat 26, di mana Tuhan berada di situ, hambanya harus berada dan dia nanti akan dihormati oleh Bapa. Bapak yang kasih Tuhan. Maka kalau Tuhan Yesus itu mati, ya, maka hambanya juga harus mati. Bukan dalam artian mati wajar, Bapak yang kasih Tuhan, seperti kebanyakan umat manusia, tetapi kematian itu adalah kematian yang direncanakan oleh Tuhan. Seharusnya dia hidup sampai Tuhan datang. Namun demikian karena perjanjian kekal, dia harus mati untuk menjadi pelaksana keputusan Tuhan. Dan nanti akan datang di dalam Wahyu pasal 10. Bapak yang kasih Tuhan. Di sini dikatakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Hambaku itu bahasa Inggrisnya servant. Kemudian kalau di sini bukan bahasa Yunani tetapi bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani dari servant itu ya ebed, ebed, ebed. Ya. Kalau dalam bahasa Yunani itu doulos, tetapi dalam bahasa Ibrani ebed. Ebed itu artinya ya servant. Ya. Kemudian artinya bondman. Ya, bondman itu slave. Bondman itu bahasa Inggris. Artinya itu adalah slave, budak, hamba, budak belian. Jadi hamba Tuhan di dalam Wahyu Yesaya 5:2 ayat 13 itu menunjuk kepada budak, bondman, ya, atau slave atau budak, hamba atau budak belian, ya, yang nanti akan berhasil ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Namun dia akan mengalami suatu proses yang membuat orang itu tertegun, ya, tertegun, saking jeleknya, ya, begitu buruk rupanya. Kemudian orang akan tercengang, bangsa-bangsa itu akan tercengang, karena mereka itu justru bangsa-bangsa yang jauh itu melihat dan memahami. Bukan yang dekat tetapi yang jauh itu, ya, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Ayat 15. Raja-raja akan mengetupkan mulutnya melihat dia. Berarti ini bicara soal kembar jiwa, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Membuat orang tercengang padahal prosesnya dia itu adalah budak. Ya. Kita baca ayat 5 pasal 53. Dibaca ayat 1 mulai. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, manusia mengira dia itu kena tulah, makanya dia itu dipukul, ditindas Allah. Dosanya akeh banget. Terus, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita,
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Tadi sudah saya katakan, ini semuanya pertama dan yang terutama ini nubuat untuk Tuhan Yesus Kristus. Tapi nubuat ini bersifat seiras untuk hamba Tuhan ya, yang berada pada posisinya Tuhan. Seperti Yohanes pasal 12 tadi, hambaku berada di tempat aku berada, supaya ia dihormati Bapa. Maka Satria Piningit itu juga mengalami proses sama seperti yang dialami Tuhan, dengan semua penderitaan-penderitaannya yang bukan berlangsung selama 3,5 tahun atau selama sekian jam di atas kayu salib, tapi selama bertahun-tahun sejak tahun 87 sampai tahun 2015. Bapak Ibu kasih Tuhan, proses ini terus-menerus menimpa, silih berganti, membuat orang tercengang, membuat dia menjadi begitu buruk ketampaannya. Tetapi semuanya itu adalah rekayasa Tuhan untuk membentuk Bapak Ibu kasih Tuhan, dan akhirnya mati. Namun demikian ayat 11 tadi dikatakan, dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Ya, dikatakan hambaku itu adalah ebed atau servant atau slave, budak, hamba budak belian. Itu pada akhirnya dibenarkan oleh Tuhan, ya, sebagai pelaksana keputusan Tuhan. Ayat 10 saya bacakan ulang. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia. Memang Tuhan itu berkehendak untuk dia itu diremuk dengan kesakitan, karena dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dalam korban tahbisan juga harus ada domba jantan. Yang pertama itu sebagai korban penyerahan total untuk orang yang menahbiskan diri untuk melayani Tuhan. Maka ia akan melihat keturunannya. Artinya dia akan melihat lagi keturunannya, umurnya akan lanjut, umurnya akan berlanjut lagi. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini menunjuk kepada Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 sebagai pelaksana keputusan Tuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Prosesnya adalah proses dari Tuhannya yang dilayani, haruslah seiras, sama. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Dan ayat 12 akhirnya mengatakan, ya, sebab itu aku, huruf besar, ya, itu menunjuk sebab itu Tuhan akan membagikan kepadanya hanya siapa? Ya,
hamba Tuhan pelaksana keputusan Tuhan tadi yang harus menderita sebagai budak rodi yang taat sampai mati dengan seluruh proses seperti yang diungkap dalam Yesaya 52:53 ini, ya. Maka Tuhan membagikan kepadanya orang besar sebagai rampasan. Jadi dia harus melakukan perampasan. Ya, orang kuat sebagai jarahan, dia harus melakukan menjarah, merampas dan menjarah. Bukan menjarah dan merampas seperti kelitih itu, seperti begal, bukan. Tapi merampas dan menjarah orang besar dan orang kuat di dalam neraka. Yang jumlahnya tentunya sangat banyak sekali, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini prosesnya. Jadi Satrio Piningit atau malaikat Sang Surya atau malaikat Garuda atau malaikat si Unggas Nasar, itu prosesnya sama seperti Tuhan Yesus, seiras untuk bisa melaksanakan keputusan Tuhan seperti yang dinubuatkan di dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Tadi di sini dalam ayat 10 dikatakan, ya, umurnya akan lanjut. Setelah mati umurnya akan lanjut. Ya. Kemudian dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Itu artinya menjadi pelaksana keputusan Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Kemudian karena saya berbicara tentang budak rodi, pembangunan tubuh Kristus, ya, yang dulu itu menjadi sangat dihambat ketika saya ujian tesis, ya, S2 di STT BKWI ini, Bapak yang kasih Tuhan, tapi saya bisa mempertahankan dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian mengapa harus budak rodi? Mengapa harus budak rodi? Orang mungkin berpikir, berasa, dan berucap, mikir, perasaannya mungkin batin, mungkin juga ngomong, mengapa kok harus budak rodi? Mengapa harus budak rodi? Kan Tuhan itu pengasih, penyayang, dan pemurah. Masa kita dikasihi tetapi dijadikan budak rodi? Ya, kita akan memahami, ya. Namun demikian sebelumnya saya akan sampaikan, ya, jangan dikira zaman modern tidak ada perbudakan, ya. Perbudakan modern, ya. Perbudakan modern itu bahasa Inggrisnya modern slavery. Perbudakan modern merupakan suatu praktek eksploitatif yang menimpa seseorang atau kelompok akibat adanya ancaman fisik atau non fisik, ya. Wujud dari perbudakan modern itu adalah pemaksaan, penipuan, kemudian penyalahgunaan kekuasaan, perbudakan modern dan jenis-jenisnya, ya. Kalau tadi kan garis besarnya, perbudakan modern dan jenis-jenisnya itu termasuk diantaranya perdagangan manusia, ya. Kemudian perdagangan organ, ya, perdagangan organ, kemudian kerja paksa, kemudian bonded labor itu loh, ya, itu kerja paksa, kemudian eksploitasi seksual, ya, itu perbudakan modern yang nanti masih di dalam kitab Wahyu pasal 18 itu ada perdagangan manusia, ya. Kemudian perbudakan domestik, perkawinan paksa, ya. Menurut PBB dan badan-badan lainnya, ini tahun 2016 dikatakan puluhan juta orang, bahkan ratusan juta orang terjebak dalam kerja paksa di sektor rumah tangga. Di sektor rumah tangga itu artinya yang menjadi asisten rumah tangga itu, ya. Itu kalau itu kan ada lembaga yang mengurus. Mereka mendaftar kemudian dikirimkan dan badan tersebut mengambil keuntungan, yang di luar negeri mengambil keuntungan sementara dia yang kerja keras, ya. Di sektor rumah tangga, di sektor konstruksi, dan di sektor pertanian. Pertanian yang luas, yang ratusan hektar atau ribuan hektar itu membutuhkan budak rodi, Bapak yang kasih Tuhan, ya.
Demikian juga pembangunan-pembangunan yang besar. Apalagi kalau saudara membayangkan pembangunan bawah tanah, bunker-bunker yang nanti akan dipakai tinggal orang-orang sesuai dengan Kitab Wahyu pasal 6. Ketika meterai yang ke-6 itu dibuka, bunker-bunker itu nanti akan diisi. Lah itu yang membuat itu kan tentunya ya tentu ada yang mengatur, tetapi ada budak rodinya. Dan budak rodi itu biasanya kalau membangun suatu bangunan yang rahasia begitu, setelah bekerja mereka itu dibunuh. Seperti layaknya orang yang membangun gua Jepang di Bandi Alit itu. Ya, setelah bekerja jadi budak rodi dibunuh supaya tidak apa? Supaya tidak membocorkan rahasia. Itu perbudakan modern. Modern slavery itu ada, Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah kemudian kita tuh akan melihat dari Alkitab, mengapa harus ada budak rodi dan mengapa pula Tuhan Yesus itu harus menjadi budak rodi ketika dia menjadi manusia. Tadi kita sudah tahu untuk mengalahkan Tritunggal Iblis yang ada di langit, yang ada di bumi, di atas bumi dan di bawah bumi. Ya, untuk mengalahkan nabi palsu, antikris, pemerintah penguasa penghulu dan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan membaca sejarahnya sejak awal ya. Kita baca ini yang ada di Alkitab, tentunya yang di luar Alkitab banyak juga. Kita baca Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, ini ketika Abraham itu dipanggil, Tuhan itu menjanjikan bahwa Tuhan memilih Abraham untuk menjadi bangsa yang besar, diberkati menjadi masyhur dan menjadi sumber berkat. Yang mengutuk dikutuk, yang memberkati diberkati. Ya. Dan daripadanya, artinya dari sulbinya Abraham ini semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu dalam wujudnya ya Tuhan Yesus Kristus yang lahir ya sebagai juru selamat, sebagai penebus, sebagai anak domba Allah. Ya. Dia itu lahir ketika menjadi manusia, maka dia itu bukan manusia sulapan, tetapi punya silsilah. Dan semuanya persis seperti kejadiannya seorang manusia melalui proses kelahiran. Bapak Ibu kasih Tuhan. Namun demikian Roh Kudus mengatur ya kelahiran tersebut. Ya, ini janji Tuhan kepada Abraham bahwa keselamatan itu nanti akan muncul dari Abraham. Ya, Abraham, Ishak, Yakub, terus turun-temurun Yehuda dan sampai akhirnya Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita akan membaca Kejadian pasal yang ke-15. Kita baca ayat 1 mulai, agak cepat saja Pak Rusman. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, jadi kebenaran Abraham itu diperhitungkan oleh Tuhan ketika dia itu percaya kepada firman Tuhan. Ya, pada waktu itu Bapak Ibu kasih Tuhan, Abraham itu sedang ngelokro, ya, ngelokro dan putus asa tentang penerusnya.
Bapak Ibu kasih Tuhan, orang itu kalau sudah menikah ya, tentu dia akan berpikir tentang penerusnya yang nanti akan mewarisi semua warisannya. Kemudian Tuhan menjanjikan bahwa keturunannya nanti akan sebanyak bintang-bintang di langit. Abraham percaya dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi kalau kita tuh sedang ngelokro, ya putus asa, pepes dempes, maka Tuhan berfirman dan kita percaya akan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu akan terjadi, maka itu adalah suatu kebenaran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya Abraham waktu ngelokro, dia berkata nanti Eliezer yang akan menjadi ahli warisku Tuhan. Kamu tidak kasih keturunan. Oh bukan, nanti anak kandungmu yang akan mewarisi. Ya, ceritanya demikian. Ya, Nimrod itu memberikan kepada Abraham 2 kepala pelayanan dari istananya Nimrod, yaitu Orni dan Eliezer. Ya, pada waktu itu Abraham itu menghancurkan berhala-berhala dari kerajaannya Nimrod. Kemudian dia dihukum, dibakar dalam api. Ya, kakaknya yang namanya Haran ikut terbakar karena imannya ya tidak full. Tapi Abraham sampai apinya itu mati, dia hidup. Akhirnya Nimrod ini ya begitu heran. Kemudian Abraham diberi hadiah. Hadiahnya pelayan istana, yaitu namanya Orni dan Eliezer. Namun demikian namanya Nimrod ya. Kemudian dia 2 tahun kemudian dia dapat mimpi. Setelah ditanyakan ke sana kemari, maka ada yang memberitahu, oh itu nanti anak yang dulu dibakar dan dia tidak mati itu nanti akan menghancurkan kerajaanmu. Sebab itu sebelum anak itu besar, dibunuh saja. Akhirnya Abraham dikejar-kejar dan dia sembunyi di tempatnya eyangnya yaitu Nabi Nuh. Waktu itu Nuh masih hidup, Bapak Ibu kasih Tuhan, karena memang umurnya 950 tahun. Dia sembunyi di tempatnya Nuh. Dan akhirnya ya karena dikejar-kejar terus, maka Tuhan datang memberitahu kamu harus menyeberang laut Efrat, ya laut Efrat, sungai Efrat, pergi ke Kanaan. Jadi kasusnya itu karena dikejar-kejar Nimrod. Nah di Kanaan akhirnya Tuhan berjanji sampai kepada peristiwa Kejadian pasal 12, Kejadian pasal 15 tadi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian kita akan membaca dari tetap Kejadian pasal 15 ayat 12 mulai. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meniputannya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ya, jadi Tuhan mengatur bangsa-bangsa itu seperti itu. Sekalipun tanah Kanaan itu dijanjikan kepada orang Israel, keturunannya Abraham, tapi ketika yang tinggal di tanah Kanaan itu kedurjanaannya, kejahatannya itu belum genap. Tuhan itu menghitung kejahatan, kedurjanaan manusia maupun suatu bangsa. Kalau kedurjanaannya sudah genap, maka dihancurkan. Sebelumnya dikirimkan utusan untuk mengingatkan, seperti Sodom Gomora, dikirimkan utusan, harusnya mengingatkan 2 malaikat itu. Bahkan juga Lot dan keluarganya itu mengingatkan, tapi orang Sodom tidak bertobat, dihancurkan. Ya, satu lokasi atau suatu kerajaan, Pompei ya. Itu demikian juga orangnya hidup di dalam kejahatan. Karena tidak bertobat, dimusnahkan. Nineve demikian juga. 40 hari kemudian ya yang akan datang akan dihancurkan. Tetapi Nineve mendengarkan peringatan Tuhan, bertobat, maka tidak dihancurkan. Baru 100 tahun kemudian ya dia menyerang kerajaan utara, 10 suku tahun 722, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan dia
dengan congkaknya mau menghancurkan juga kerajaan selatan Yerusalem. Akhirnya dimusnahkan. Nah demikian juga Bapak Ibu kasih Tuhan, tanah Kanaan itu dijanjikan kepada Abraham. Namun demikian Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, orang yang tinggal di sana itu ada 7 bangsa dan salah satunya adalah Amori. Itu yang paling jahat tentunya. Kedurjanaannya belum genap. Nanti setelah 400 tahun Tuhan hitung, Tuhan itu sudah tahu kapan nanti kejahatannya itu genap. 400 tahun yang akan datang kejahatannya sudah melampaui batas, sudah sundul langit. Seperti yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 17-18, kejahatannya sundal Babel, ya, gereja palsu itu ketika sudah nyundul ke tahta Allah, maka dimusnahkan. Lah demikian juga, ya, 400 tahun itu keturunannya Abraham akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Karena selama 400 tahun itu orang Amori masih berkiprah dalam kejahatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, belum genap. Jadi Tuhan tuh dari semua firman itu saudara punya pola pikir, ya, yang baik, punya pola pikir memahami rencana Tuhan, ya. Dikatakan keturunan keempat nanti akan kembali ke tanah Kanaan, tempat di mana Abraham itu ada. Bapak Ibu kasih Tuhan, diperbudak dan dianiaya 400 tahun. Ini ketetapan Tuhan, ya, untuk keturunannya Abraham. Padahal saat itu keturunannya Abraham belum ada. Abraham juga belum punya anak Ishak, ya. Ishak belum punya anak Yakub, belum berkembang menjadi banyak, itu belum. Tapi Tuhan sudah menetapkan nanti perjanjian, Tuhan itu sudah ada perjanjian dengan Abraham, keturunanmu akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun. Tapi nanti ketika keluar, dia akan membawa kekayaan yang sangat besar. Karena sebelum 400 tahun, kejahatan orang Amori itu belum genap. Saudara perhatikan, ya. 7 bangsa yang diam di tanah Kanaan, Ulangan pasal 7 ayat 1 dikatakan itu ada bangsa Het, ya, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, Yebus. Yebus itu yang diperangi Raja Daud, yang kemudian Daud mendapatkan Yerusalem itu, ya. Jadi sesuai dengan Kejadian 15 ayat 13, perbudakan dan penganiayaan 400 tahun bagi keturunan Abraham merupakan cara Tuhan untuk mempersiapkan Israel bagi suatu kerajaan imam yang kekal. Sesuai dengan Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Israel itu dijadikan bangsa yang besar, milik kesayanganku sendiri, harta kesayanganku sendiri, imamat yang rajani. Lah untuk perkara itu, dan itu sifatnya kekal, Bapak ngasih Tuhan, maka keturunannya Abraham itu harus menjalani proses. Kalau sekarang gitu, Israel itu harus menjalani MP3 selama 400 tahun. Ya, menjadi budak. Jadi sampai sejarahnya sampai kapanpun Tuhan itu hafal, Tuhan itu ingat kalau Israel itu adalah budak di Mesir. Dianiaya di Mesir 400 tahun. Perhitungannya dari mana? Satu saat nanti kita akan memahami, ya. Diperbudak 400 tahun itu merupakan MP3. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian, ya, sekalipun Israel itu jatuh bangun, kerajaan imam yang kekal terwujud di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah anaknya Abraham, anaknya Daud, anaknya Yehuda, ya. Abraham, kemudian Yehuda, Daud, kemudian kalau kita melihat silsilah dalam Injil Matius itu akhirnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk mendapatkan kerajaan yang kekal, untuk masuk surga, selagi di bumi manusia itu harus menjadi budak rodinya Tuhan. Karena kalau manusia itu tidak menjadi budak rodinya Tuhan, dia akan menjadi budak rodinya setan. Kalau bahasanya Roma, ada hamba dosa, ada hamba kebenaran. Kalau kita dibebaskan dari hamba dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Kalau kita tidak mau menjadi hamba kebenaran, kita menjadi hamba dosa.
Jadi di dunia ini cuma ada dua perbudakan. Perbudakan kepada Tuhan dan perbudakan kepada hawa nafsu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau tidak mau disebut sebagai perbudakan kepada setan, ya perbudakannya kenikmatan daging, rasa, dan harta. Seperti Matius pasal 4 itu. Menerima apa yang ditawarkan iblis. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan ya, tujuan terdalam yang ini jarang dipahami manusia, kecuali Tuhan memberikan pewahyuan. Tujuan terdalam dari perbudakan Rodi yang Tuhan terapkan atas Tuhan Yesus, yang Tuhan terapkan atas keturunannya Abraham, dan yang pada akhir zaman ini Tuhan pada zaman raja-raja Tuhan terapkan kepada orang Gibeon. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu tujuan terdalamnya adalah supaya Israel atau kita itu tidak menjadi angkuh, tidak menjadi sombong, tidak menjadi congkak. Menghindarkan umat manusia itu dari kejatuhan pertama, yaitu kejatuhannya Lucifer. Karena saking indahnya, saking cantiknya, saking hebatnya, dia menjadi sombong, pengen menjadi Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita sadar, ya, kita itu sudah ditetapkan menjadi budak Rodi mau sombong apa? Hidupnya penuh penganiayaan. Kebanggaannya adalah penderitaannya, itu Rasul Paulus. Yang menjadi kebanggaan itu adalah kelemahannya. Kelemahan bukan berarti kelemahan dosa, tetapi kelemahan itu 9 penderitaan salib yang membuat Rasul Paulus itu begitu lemah. Tapi dia katakan pada saat aku lemah, aku kuat. Ketika dia barusan menceritakan pengalamannya naik ke surga tingkat 3. Namun begitu Tuhan mengirimkan ada satu duri yang selalu menggocok. Dia sudah berdoa berkali-kali, ya. Tuhan tak katakan cukup. Ya, kasih karuniamu kasih karuniaku padamu. Pada saat kamu lemah, kamu kuat. Ya. Seperti Tuhan Yesus. Setelah puasa 40 hari, mestinya luwem banget. Memulai pelayanan tentunya butuh sarana prasarana. Bapak yang kasih Tuhan. Dan lain-lain. Makanya dia berdoa, ya, Roh Kudus membawa dia ke padang gurun di mana banyak setan dan binatang-binatang buas. Injil Markus mengatakan demikian. Dalam kondisi yang paling lemah, paling ringkih secara fisik. Ya, fisiknya habis ngebleng 40 hari. Memulai pelayanan tidak ada apa-apa. Ya. Juga tidak punya nama. Karena dia orang biasa saja dari Nazaret, orang tidak kenal. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi justru di dalam kelemahan itu kuasanya Tuhan itu menjadi sempurna. 4 Injil itu ditulis dengan penuh kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, demikian juga yang dikatakan Tuhan kepada Rasul Paulus setelah dia bersaksi tentang dia kenal seseorang, ya, 14 tahun yang lalu naik ke surga tingkat yang ketiga. Namun demikian hidupnya itu penuh dengan penderitaan. Tuhan izinkan iblis itu selalu menggocok. Ya. Ketika minta duri itu dicabut, Tuhan katakan cukup. Karena justru di dalam kelemahan kamu kuat. Artinya kuat apa? Di dalam kondisi yang seperti itu dia tuh akan kuat menginjak kepala ular. Bapak yang kasih Tuhan, menginjak kepala ular. Jadi 9 penderitaan salib itu merupakan kekuatan kuasa dari Tuhan untuk menginjak kepala ular. Tapi kalau kita menerima Matius pasal 4, ya kita tidak bisa menginjak kepala ular. Bapak yang kasih Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan itu menjadikan saat ketika Israel itu belum terbentuk, Abraham baru dipilih, sudah ada perjanjian bahwa keturunanmu akan kujadikan budak Rodi. Dan dianiaya 400 tahun sambil menunggu Kanaan, ya, orang Amori itu genap kejahatannya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang Gibeon itu adalah orang Amori.
Ya. Orang Gibeon itu adalah orang Amori. Kita baca 2 Samuel pasal 21. 2 Samuel pasal 21 ayat yang kedua. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Gibeon itu, dan berkata kepada mereka, orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel. Terus, tapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membahas mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Nah, jadi orang Gibeon yang dijadikan budak Rodi itu adalah orang Amori. Orang Amori itu mendengar, ya desas-desus. Kalau orang Israel yang dipimpin Musa itu selalu menang. Ya, kemudian Tuhan perintahkan untuk memusnahkan 7 bangsa di tanah Kanaan. Karena Tuhan memberikannya kepada Abraham dan keturunannya. Mengapa Tuhan kok demikian? Karena memang ketika bumi ini dibagi pada zamannya Nuh, Bapak yang kasih Tuhan, pada zamannya Nuh ya, Sem, Ham, dan Yafet. Maka tanah Kanaan itu adalah miliknya Sem. Tetapi Ham dan semua anaknya, ada Misraim, ada Kanaan dan lain-lain. Misraim itu Mesir, itu keturunannya Ham. Lah Kanaan itu melihat dari situ, dia dari Ararat ya, kemudian pergi menjelajah. Ketika sampai di daerah Lebanon melihat daerah Kanaan itu, dia tidak mau pindah, tidak mau pergi. Kemudian dimarahi sama saudara-saudaranya, kamu tuh sudah dikutuk sama simbah kita Nuh, kamu kok masih nakal seperti itu. Ini bahasa bebasnya ya. Ini tuh punyanya Sem, bukan punyamu. Punyamu itu sudah ditetapkan melalui undi. Bukan Nuh itu menetapkan kamu di sini, tapi melalui undi. Melalui undi kan hasil undi dibuat manusia, tetapi hasilnya itu dari Tuhan. Amsal mengatakan demikian. Lalu melalui undi itu Kanaan itu harusnya tidak di situ. Tentunya dekat-dekat dengan Misraim, dengan daerah Mesir, ke daerah barat. Bapak Yesus Tuhan. Sementara Yafet itu harusnya daerah utara. Ya, Yafet itu daerah utara, berarti Eropa ke atas itu sampai kutub. Ya, Sem itu ya di daerah Timur Tengah itu, Lebanon dan sekitarnya. Lah Kanaan itu tidak mau pindah, ngeyel. Bapak yang kasih Tuhan. Sejarah ini tentu diketahui oleh Tuhan. Uang Tuhan yang menetapkan undi, yang mengundi Nuh, hasilnya Tuhan yang menetapkan. Jadi tanah Kanaan itu Tuhan tahu kalau itu punyanya Sem. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Sehingga ketika Abraham dipilih untuk menjadi bangsa yang besar, maka tanah Kanaan itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Namun demikian karena 7 bangsa ada di sana, nanti ya Yosua itu harus melakukan perang Kanaan dulu. Lah orang Gibeon itu adalah sisa-sisa dari orang Amori. Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca Amos 2 ayat yang ke-9. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras, dan yang kuat seperti pohon terbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Nah, padahal akulah itu berarti kan Tuhan yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras, jadi dur banget ya, dan kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Buahnya dari atas itu dipunahkan, akarnya sampai ke akarnya. Bapak yang kasih Tuhan. Lah orang Gibeon yang adalah keturunan Amori itu takut setengah mati, sebab itu dia memperhambakan diri kepada Israel. Dikutuk sama Yosua, tidak masalah, yang penting aku urip, keturunanku urip. Jadi hamba-hamba di rumah Tuhan dengan setia
perjanjian tersebut dilakukan sampai pun Israel pada zamannya Daud dia menjadi budak rodi. Ya, ada pemimpinnya tadi. Pada zamannya Salomo menjadi budak rodi, ada pemimpinnya tadi. Sampai pun Israel pecah, tetap menjadi budak di bait Tuhan. Sampai masuk pergi ke pembuangan Babel, justru semakin beribadah di Kasifa membangun rumah Tuhan. Sampai akhirnya pulang, tetap menjadi budak rodi di rumah Tuhan. Sama Tuhan ditetapkan ditinggal di Ofel, Bukit Sion, tempat bait pertama, bait kedua dibangun. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, Tuhan menjadikan kita budak rodi itu bukan maksud penindasan, bukan maksud penganiayaan, bukan maksud perendahan, tetapi karena manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, jangan sampai dosanya itu nanti kebablas-bablas mengikuti dosanya Lucifer, Bapak yang kasih Tuhan. Maka Tuhan mengatur demikian. Bukan cuma manusia, anaknya pun ketika Tuhan itu datang ke bumi sebagai manusia, dia pun menjadi budak rodi, memberikan contoh supaya bisa menginjak yang di bumi, yang di bawah bumi, dan mengalahkan yang di langit. Tritunggal iblis itu tujuannya, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kita akan baca kejatuhan Lucifer itu Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, tidak usah dibaca. Kemudian kita baca Yeskiel pasal 28 ayat 1 sampai 9. Nubuatan melawan Raja Tirus. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu. Dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Padahal terhadap kuasa penikamu, engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Ya, ini Raja Tirus. Saking dahsyatnya, saking kayanya, bahkan perniagaannya di laut itu sangat dahsyat, Bapak yang kasih Tuhan. Karena begitu megah, begitu dahsyat, punya kerajaan, punya kekayaan, punya segala macam, maka dia meninggikan diri mengatakan aku adalah Allah. Bapak yang kasih Tuhan, dia mengikuti kejatuhannya Lucifer. Demikian juga Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14 itu tentang kejatuhannya Lucifer. Congkak karena indah, bahkan nyaris sempurna, maka dikatakan, dia mengatakan, aku hampir sama dengan Allah, berarti aku ini Allah. Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca Daniel pasal 4. Kita baca ayat 1 sampai yang keempat. Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Nah, jadi ini tulisannya Nebukadnezar. Suratnya Nebukadnezar yang dikumpulkan masuk dalam kitabnya Daniel ya. Dari Raja Nebukadnezar. Terus. Aku berkenan melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Nah, nanti saudara bisa baca terus di bawahnya. Jadi ini menunjukkan ayat 1 sampai 3 itu Nebukadnezar itu ketika dia sudah bertobat. Kita baca ayat yang ke-37.
Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Nah, jadi Raja Nebukadnezar itu ya setelah dihukum Tuhan selama 7 tahun menjadi seperti binatang, kukunya menjadi sangat panjang, makannya ya makanan binatang. Dan ketika dia tuh dipulihkan sama Tuhan, mulai sadar bahwa dia tuh ketika menjadi raja itu ternyata ya manusia itu cuma seperti itu. Kalau Tuhan berkehendak bisa menjadi raja, Tuhan murka bisa menjadi seperti binatang. Akhirnya dia bertobat. Saya bisa baca Daniel 4 ayat 1 sampai 37. Setelah dia pulih, dia sadar seperti manusia. Tapi kalau menurut ilmu kedokteran itu ada nama penyakitnya, ya. Bapak yang kasih Tuhan dipulihkan. Kemudian dia mengatakan, dia memuji Tuhan. Ya. Bahkan Tuhan itu adil, sanggup meninggikan orang rendah, tapi mencampakkan orang yang congkak. Jadi tujuan utama ya menetapkan Israel itu menjadi budak rodi di tanah Mesir dan ditindas selama 40 tahun menunggu orang Amori itu musnah. Karena belum genap kejahatannya dikatakan. Itu tujuannya supaya manusia itu jangan jatuh dalam kecongkaan. Seperti kecongkaannya Lucifer, seperti kecongkaannya Raja Tirus. Padahal dia kan cuma punya kerajaan, satu kerajaan Tirus, masih ada banyak kerajaan-kerajaan lainnya. Namun begitu dia mengatakan aku adalah Allah. Manusia itu punya kecenderungan mengikuti dosanya Lucifer. Orang sekarang itu lebih-lebih lagi seperti 2 Timotius pasal 3 itu. Begitu cepatnya orang itu menjadi congkak sombong, ya. Tidak tahu berterima kasih dan lain-lainnya. Orang ya punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Umpamanya orang punya mobil 100 begitu. Oh dia tuh sudah sombong, sudah congkak, merasa dirinya itu raja. Apalagi kalau punya seluruh dunia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dia akan mengatakan aku adalah Allah. Sedangkan orang itu punya tanduran. Sudah tahu tanduran ya. Apik tonggone tekok wis sombonge ra karuan. Manusia itu begitu cepat sombong, begitu cepat congkak. Padahal congkak itu awal kejatuhan. Lah sebab itu supaya hierarki ya itu tidak jatuh di dalam kecongkaan, kesombongan dan akhirnya merasa bahwa dirinya itu Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, maka Tuhan ngeterapkan kowe iki asline cuma budak rodi. Seiras karo Gustimu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita mau congkak, kita mau sombong, apa yang disombongkan? Sedangkan orang tuh kalau sudah punya ilmu, ya menguasai ilmu pengetahuan, dia mengatakan kita ini Allah, kita bisa menciptakan apapun. Itu kaum sains. Orang pinter saja bisa congkak, bisa sombong dan merasa dirinya itu Allah. Orang kaya juga bisa merasa dirinya itu ya Allah. Nah, karena Tuhan itu begitu cintanya kepada manusia, apalagi yang mau menjadi budak rodi, maka pentahbisan budak rodi itu pelaksananya adalah Tuhan. Kita tidak bisa menghina budak rodi. Tuhan Yesus itu budak rodi, orang Israel itu budak rodi. Sampai pun nanti ketika Israel itu ditahbis, dimeterai 144.000 orang Israel dari 12 suku. Mereka itu orang yang sudah sadar diri bahwa dia itu adalah budak rodi yang menanggung 9 penderitaan salib. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Budak rodi itu bukan suatu jabatan yang hina, bukan suatu jabatan yang rendah. Karena Tuhan menjadikan budak rodi itu suatu kerajaan imam. Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10 itu. Kerajaan imam itu berasal dari budak rodi.
tiap-tiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang dibeli oleh darah Kristus dan dibuat menjadi kerajaan imam-imam. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi begitulah tujuan terdalam ya dari maksud Tuhan. Kita akan baca Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya. Kemudian Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Dua hal aku mohon kepadamu, janganlah itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, ini doanya Raja Salomo. Dua hal aku minta. Jangan jadikan aku kaya atau miskin, tapi berikan kepadaku jatah yang menjadi bagianku tiap hari. Jatahnya Israel tiap hari itu segomer sehari. Ya, supaya apa? Kalau aku kenyang, kemudian kaya, kemudian menyangkal Tuhan, siapa Tuhan? Nah, nanti kalau miskin, mencuri. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau miskin kemudian mencuri. Itu doanya Raja Salomo. Yesaya pasal 2 ayat 12. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Ya, Tuhan itu menetapkan suatu hari. Ya. Untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh. Serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Sebab itu menghadapi penghukuman Tuhan ini lebih baik kita merendahkan diri dalam posisi yang diteladankan oleh Tuhan, yaitu menjadi budak rodi bagi rumah Tuhan, budak rodi pembangunan tubuh Kristus. Budak rodinya Tuhan itu kan lebih dari budak rodinya manusia. Orang menjadi budak rodinya manusia seperti yang tadi saya bacakan, perbudakan zaman modern, digaji 30 juta atau digaji ya 1 miliar, wes buanggane pol, ya bisa congkak, bisa sombong, ya bisa meninggikan diri. Lah kita ini budak rodi, bukan budak rodinya manusia. Bapak yang kasih Tuhan, kita ini budak rodinya Tuhan. Dan tugas kita itu apa? Membangun tubuh Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, tugas kita itu membangun tubuh Kristus, membangun rumah Tuhan. Sudah bayangkan ya, kalau Daud dan Salomo itu punya budak rodi orang-orang Gibeon, orang-orang Amori. Tingginya itu seperti pohon aras, dur banget dan kuat. Kuatnya seperti pohon tarbantin dikatakan. Makanya dia ditugas untuk, ya Raja Hiram menyuruh pegawainya, tukang-tukangnya menebang kayu di pohon Libanon, kemudian diikat, ya, dikenterke di sungai. Nah, orang-orang budak rodi tadi yang tinggi, besar, kuat, orang Amori tersebut, Bapak ngasih Tuhan, itu yang bertugas membawa ke Yerusalem membangun bait Allah. Nah, budak rodi yang di Kasifa itu tugasnya apa? Melayani, melakukan satu ibadah. Jadi budak rodi di dalam rumah Tuhan itu tugasnya seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan, tentu di dalam pelayan itu ada bagian-bagian yang harus ya diteliti, yang harus dikerjakan secara cermat. Ada yang tugasnya tuh mengatur ya persembahan-persembahan, memilah-milahkan. Ada yang tugasnya tuh mengatur ya pakaian-pakaian imam itu, oh ini harus ganti, oh ini dicuci. Ada yang tugasnya tuh mengatur semua
benda-benda untuk beribadatan. Kalau dalam rumah Tuhan tuh keluar dicatat, nanti masuk dicatat. Nanti satu saat akan saya sampaikan pada saudara. Jadi orang melayani Tuhan terus tertib, orang saenain dewe, ya. Keluar masuk benda-benda bait Allah itu dicatat. Nah, semuanya itu adalah tugas dari budak-budak di bait Allah. Bapak kasih Tuhan, yang sama Tuhan ditaruh di Ovel, ditetapkan untuk tinggal di Ovel. Semuanya itu lewat undian. Ya, kemudian masuk kitab Wahyu, mereka itu ditaruh di Bukit Sion. Itulah budak rodi. Bapak kasih Tuhan. Tujuan Tuhan supaya umat yang dikasihi, umat yang disayang, umat yang dicinta, yang diharapkan menjadi mempelainya itu tidak jatuh seperti Lucifer. Karena orang congkak, orang sombong, orang yang meninggikan diri, satu saat ada hari ditetapkan Tuhan akan menghukum. Lah supaya kita tidak menjadi congkak, sombong dan meninggikan diri, ditahbislah kita sebagai budak rodi pembangunan tubuh Kristus. Kiranya Roh Kudus memberikan pemahaman dan menukikkan, menuliskan firman Tuhan ini di dalam loh hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan satu pujian Yesaya 5:23.